Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين dan muslimat dan jemaah Masjid Raya rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Di malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan keberkahannya buat kita semua, yaitu air hujan yang bisa kita nikmati, yang bisa kita pergunakan, yang itu semua adalah keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Maka hendaklah mensyukuri nikmat Allah dengan sebanyak-banyaknya syukur kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan buat Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat juga bersambung kepada keluarga beliau, orang-orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam cintai dari keluarganya, juga para sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau, mengikuti sunnahnya, mengamalkan apa yang beliau amalkan. Maka ridwanullahu alaihim, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai perbuatan mereka dan Allah Subhanahu wa taala balasi mereka dengan balasan yang setimpal, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu al-haqqut tasi', hak yang ke-9, haqqul arham, hak yang berhubungan dengan karib kerabat. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Dalam Al-Quran sering kita mendengarkan ayat yang mana ketika seorang khatib ataupun penceramah memulai dengan ayat tersebut yang disebut dengan khutbatul hajah, yaitu ketika orang nikah pun ayat itu dibaca. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengatakan, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kalian takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal arham, dan jangan kalian itu memutuskan tali silaturahim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, siapa mereka al-arham tersebut? Dalam kitab ini disebutkan hum aqaribul insan, karib kerabat manusia, ka'abihi, seperti ayahnya, wa ummihi, ibunya, wa banihi, wa bintihi, anak laki-lakinya dan anak perempuannya, wa kullu man kana bainahu wa bainahum silah min qibali abihi, dan mereka yang memiliki hubungan dari jalur ayah seperti paman, etek. Wa min qibali ummihi, dari jalur ibu seperti mama ataupun kalau dibagi amak, acik atau etek? Etek ya, dibagi ayah sama ya Pak. Nah, au min qibali ibnihi, atau dari jalur anaknya seperti cucunya.
au min qibali ibnatihi, atau dari jalur anak perempuannya. Ini yang disebut dengan al-arham, ya. Karena sering kita mendengarkan jemaah silatur rahmi atau silatur rahim. Yang sering terdengar silatur rahmi. Ya, dalam bahasa Arab silatur rahim. Sebenarnya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, diambil dari dua kata di sini, silah dengan rahim. Kalau awak tengok, awak merujuk kepada ahlul lughah, sebenarnya kau dua betul. Sebenarnya keduanya betul. Bahkan ditambah lagi dua. Yang pertama silatur rahmi, yang kedua silatur rahim, yang ketiga silatur rihmi, yang keempat silatur rihim. Berarti ada. Sebagian ahli lughah menyebutkan, ya, ahli bahasa itu pun semuanya ya, boleh diperdengarkan. Cuman yang paling populer tadi, yang sering kita terdengarkan oleh kita, yaitu yang dua di atas, silatur rahim atau silatur rahmi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Imam Ar-Raghib Al-Asfahani mengatakan, yang dimaksud dengan rahim di sini rahimul mar'ah. Ini salah kaprahnya sebagian orang tentang mengatakan masalah silatur rahim. Rahimul mar'ah artinya rahimnya seorang wanita. Ai baitun manbatu waladiha, tempat bagaimana janin itu berkembang, tumbuh. Wa minhu usu'ir rahim lil qarabati liqaunihim kharijin min rahim wahidah. Kenapa dinamakan dengan rahim? Itu diambil istilah tersebut karena rahim itu adalah hubungan karib kerabat yang keluar dari satu rahim. Makanya Pak, sering salah kaprahnya sebagian orang ketika ada reuni boswojo kawan-kawaninya semasa SMA atau SMP umpamanya. Buya saling reuni. Tak benar? Nah, salah kaprahnya seseorang dalam masalah ini sehingga mereka mengatakan di situ silatur rahim, ataupun dibikin pamflet ataupun yang godang spanduk dengan judul reuni silatur rahim dengan teman-teman angkatan sekian-sekian. Biasanya sebagian orang menyebutnya dengan silatul ukhuwah, hubungan persaudaraan sama muslim. Ada dalam kitab ini jemaah hak-hak yang perlu kita tunaikan, ya. Hak-hak yang perlu kita tunaikan tentang hubungan silaturrahim ini. Ada 3 hak, insyaallah taala kita akan baca. Yang pertama, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, an-nasilah. Hendaklah kita tetap menyambungnya. Kenapa Ustaz? Karena berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ayat yang pertama Allah mengatakan, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kalian untuk adil dan berbuat baik, dan juga mendatangi karib kerabat kalian, dan juga hubungan antara karib kerabat kalian. Ayat yang kedua, Allah Jalla wa Ala mengatakan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan jangan mempersekutukannya dengan apapun. Wabil walidaini ihsana wabidzil qurba. Hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua dan juga karib kerabat kalian, kata Allah Subhanahu wa taala.
Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan yaumul akhir, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqullah wasilu arhamakum." Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap sambung tali silaturahim, kata Rasulullah. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mau meninggal dunia, beliau mewasiatkan dari Anas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi maradihi, ketika Rasulullah dalam keadaan sakit, jemaah, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apa kata Rasulullah? Arhamakum, arhamakum, kata Rasulullah. Tetap kalian menjalin hubungan dengan karib kerabat kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa ala. Apa yang dapat oleh seseorang ketika dia menjalin ataupun tetap melakukan hubungan silaturahim tadi? Ada 5 yang dia dapatkan insyaAllah. Yang pertama, sababun li ziyadatil mal wasi'atir rizki, wasi'atir rizki. Yang pertama, Pak, orang yang menjalin hubungan silaturahim dengan karib kerabatnya, yang akan dia dapatkan sebab bertambahnya harta dan luasnya rezeki. Yang kedua, jemaah, silatul arham sababun litulil umri wan najati min maitatis su. Silatul rahim tadi sebab seseorang dipanjangkannya umur dan selamat dari kematian su'ul khatimah. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam beberapa hadisnya, silatul rahim wa husnul jiwar atau husnul khuluq yu'maranid diyar wa yazidani fil a'mar. Ada 2 perkara, jemaah, yang mungkin bisa mendapatkan seseorang itu makmur di negeri akhir. Yang pertama silatul rahim, dan yang kedua husnul khuluq. Apa itu husnul khuluq? Akhlak yang baik. Termasuk, Pak, yang berat timbangannya di akhirat kelak itu husnul khuluq, akhlak yang baik juga. Sering disampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya seorang yang menenteng sendal di zaman Rasulullah masuk ke Masjid Nabawi. Apa kata Rasulullah? Sayatikum min ahlil jannah, akan datang kepada kalian seseorang penduduk surga. Sahabat lain nengok ke pintunya Masjid Nabawi, ya, itu orang, Masya Allah, coba. Rasulullah mencap dia itu penduduk surga. Allahu Akbar. Di hari kedua kata Rasulullah, sayatikum min ahlil jannah, akan datang kepada kalian penduduk surga, kata Rasulullah. Itu orang kembali muncul. Yang ketiga kata Rasulullah, sayatikum min ahlil jannah, akan datang kepada kalian seorang penduduk surga. Itu kembali orang tadi yang muncul. Sehingga salah seorang sahabat itu ingin melihat seperti apa sih amalan beliau ni. Kok bisa Nabi sallallahu alaihi wasallam mencap dia sebagai penduduk surga? Di antaranya juga, ya, dia datang ke rumahnya. Karena memang orang Arab itu rata-rata ya mau terima tamu ya, sampai dengan tiga hari. Nah, dia datang jemaah, dia lihat amalan-amalan dia. Ternyata ma'asyiral muslimin sama semuanya amalannya, enggak ada yang mewah, enggak ada yang istimewa, kok salat pun sama. Sebelum dia pulang dikatakan sama bapak tersebut, iya, ada satu yang terus saya kerjakan, yaitu sebelum saya tidur saya maafkan semua orang-orang yang ada berbuat salah. Masya Allah, coba. Itu terkadang yang susah. Sebagian orang itu tetap meletakkan duri dalam hatinya untuk supaya orang lain itu hancur ini itu dan sebagainya. Maka husnul khuluq tadi, ma'asyiral muslimin, indahnya akhlak yang mulia tersebut termasuk juga di sini memakmurkan orang nanti di akhirat kelak, dan juga termasuk orang yang ditambahnya umur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian yang kedua, yang ketiga, ma'asyiral muslimin, apalagi yang kita dapatkan bagi mereka yang menjalin hubungan silaturahim. Yang ketiga jemaah, silatul arham sababun lil husuli ala ma'iyatillah wa hifzihi wa nasrihi wa taufiqihi. Silatul arham tersebut sebab seseorang itu mendapatkan penjagaan dari Allah, pertolongan dari Allah, dan juga taufiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ma'asyiral muslimin, seseorang mendapatkan ketika dia menjalin hubungan silaturahim sababun lidukhulil jannah, sebab Allah masukkan dia ke surga. Masya-Allah jemaah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam beberapa ayatnya, walladzina yasiluna ma amara Allah bihi an yusal wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Dan mereka orang-orang yang menjalin hubungan silaturahim tadi terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuknya, hendaklah dia tetap menyambungnya, dan mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut akan su'al hisab, yaitu sejelek-jeleknya hisab. Ulaika lahum uqbad dar jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Balasan bagi mereka, kata Allah, jannatu 'adn, surga Aden yang mereka masuki. Masya Allah jemaah. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, dan dari kalangan ayah-ayah mereka, istri-istri mereka, dan keturunan-keturunan mereka. Kata Allah dalam akhir ayat ini, fa ni'ma uqbad dar, itulah jemaah senikmat-nikmat tempat kesudahan setelah seseorang berada di dunia ini. Masya Allah jemaah. Dan juga seorang Arab Badui bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan yang mendekatkanku ke surganya Allah dan menjauhkanku dari nerakanya Allah. Apa kata Rasulullah? Ta'budullah wa la tusyrik bihi syai'an. Sembahlah Allah dan jangan berbuat syirik. Wa tuqimus salat, dirikan salat. Wa tu'ti zakat, bayar zakat. Wa tasilur rahim, dan jalin hubungan silaturahim. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Nabi SAW juga bersabda dalam sebuah hadisnya, Abshis salam wa at'imit ta'am wa silil arham wa salli bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Kata Nabi SAW, tebarkanlah salam. Ini terus kita usahakan jemaah untuk menebarkan salam ini. Ala man ta'rif wa ala man la ta'rif, terhadap orang yang engkau kenali dan orang yang tidak engkau kenali. Sebagian orang yang dia kenali pun susah untuk mengucapkan salam, apalagi orang yang tidak dikenali jemaah. Ini harus perintahan. Tebarkan salam ma'asyiral muslimin. Sebelumnya kita bahas tentang hak anak yang wajib ditunaikan oleh orang tua. Di antaranya Rasulullah yang memulai menebarkan salam kepada anak-anak. Sedang bermain mereka, Rasulullah ucapkan assalamualaikum. Kemudian wa'at'imit ta'am, berikan makan. Insyaallah jemaah, orang kalau diajak makan itu jarang yang nolak. Maksudnya apa? Setelah makan ucapkan jazakallah khair, makasih, semoga Allah membalas kebaikan. Dan lebihnya lagi jemaah, doakan orang tersebut. Nah, apa doa ya? Oh bang, Allahumma at'im man at'amana wasqi man saqana. Masya-Allah jemaah, ini kita catat ya, baik. Nah, kita catat ini dan kita ucapkan jemaah. Karena sebagian kita sering ya, nah ditraktir sama orang itu sering, tapi jarang kita doakan tuh orang. Allahumma at'im man at'amana wasqi man saqana. Ini doanya pendek Pak, tapi maknanya luar biasa. Makanya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, biasakanlah membaca doa tersebut ketika kita traktir sama orang tersebut. Nah, wasilil arham, dan jalin hubungan silaturahim, kata Rasulullah, wa shalli bil laili wan nasu niyam, salat malam
sedangkan manusia dalam keadaan tidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka engkau akan masuk surga dengan selamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kelima jemaah, apa balasannya bagi mereka yang terus menjalin hubungan silatul arham? Silatul arham min ahabbil a'mali ila Allah. Menjalin hubungan silaturahim itu termasuk amalan yang dicintai oleh Allah. Wa min afdalil a'mal, dan termasuk amalan yang paling afdal. Qala rajulun ya Rasulullah ayyul a'mali ahabbu ila Allah. Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala imanun billah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kau beriman kepada Allah. Qala ar-rajul ya Rasulullah summa ma? Qala silatul rahim. Bertanya seseorang tadi, ya Rasulullah, apa lagi wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan silaturrahim, yaitu hubungan silaturrahim. Nah. Wa an Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu qala laqitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhadhtu bi yadihi fa qultu ya Rasulullah akhbirni bi fawadilil a'mal. Qala ya Uqbah sil man qata'aka. Masuk sopannya. Nah. Fakultu ya Rasulullah, maka dia mengatakan wahai Rasulullah akhbirni, beritahukan kepadaku termasuk fadilah amal atau keutamaan dalam kita beramal atau amalan-amalan yang utama jemaah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Uqbah sil man qata'aka. Ini berat Pak. Jalinlah hubungan silaturahim tersebut bagi mereka yang telah memutuskan. Kadang jemaah kita nggak salah, kita punya mama lah, punya etik, segala macam yang kita punya, kita nggak salah. Tapi dia yang memutuskan, tapi tetap kita jalin tuh hubungan, masya Allah. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan hak yang kedua tentang hak silaturahim, belum selesai ya, pada pertemuan selanjutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.